Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta segenap pemirsa TV One yang saya cintai. Di mana saja di dunia ini, kehancuran suatu bangsa selalu dimulai dari kehancuran moral, kehancuran akhlak, terutama moral generasi mudanya. Oleh sebab itu, Islam datang untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Oleh sebab itu, para pendiri Indonesia juga mengamanatkan lewat lagu kebangsaan kita itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu, baru badannya. Kalau badannya saja yang dibangun, fisiknya saja yang diperbaiki, jiwanya tidak dibangun, cepat atau lamban negara seperti itu akan seperti rumah sakit. Ibu tahu rumah sakit? Tahu rumah sakit? Bagus enggak? Bagus. Mahal enggak? Mahal. Bersih enggak? Bersih. Apa isinya? Orang sakit. Kita enggak kepengen Indonesia kita ini jadi negara rumah sakit. Jalan berhotmik licin, gedung bertingkat, pertamanan serba teratur, air mancur di mana-mana. Tapi manusianya bejat, manusianya rusak akhlak. Itu menuju rumah sakit. Yang mau tinggal di rumah sakit itu pun terpaksa karena dirawat. Orang normal nggak mau tinggal di rumah sakit itu. Karena itu kita bangsa ini harus punya filter. Ini era kebebasan, ini abad informasi, ini era infotainment. Orang pandai membuat bungkusan. Bu, dulu kan ada lagu tuh, madu di tangan kananmu, racun di tangan. Kalau ini situasinya itu mah normal, transparan, nggak susah milih. Madu di kanan, racun di kiri, alamat jelas. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja nggak goblok. Ini zaman kita sekarang sering nggak jelas madu di mana, racun di mana. Malah lebih celaka sekarang, banyak racun bermerek madu. Orang pintar ngebungkus. Bu, Ibu kalau ada madu, ada racun, Ibu pilih di madu apa di racun? Salah pertanyaannya, salah. Pertanyaannya salah. Nah, filter kita adalah agama. Anak-anak kita sekarang kan dijejali hal-hal yang belum waktunya dia tahu dan dominan. Kita didik anak-anak kita kerja keras, peras keringat, banting tulang. Sementara media manjain, raihlah hadiah 300 mobil Mercy S-Class. Mendadak kaya, mendadak terkenal, mendadak. Kita didik anak-anak kita jadi instan. Nah, perlu filternya agama. Agama diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Jelas, Bu? Apaan? Maaf Pak, kalau Bapak kan tenang CS. Nih kalau nggak diajak ngobrol sendirian soalnya nih. Nah, lalu kepada siapa kita harus berakhlak? Nah, kita ini harus berakhlak kepada 3. Pertama, kita harus berakhlak kepada Allah. Ini yang paling penting, Pak. Sebelum Rasul datang, manusia kan nggak punya akhlak kepada Allah. Pohon disembah, matahari disembah, gunung disembah. Itu cerminan rusaknya akhlak kepada Allah.
akhlak kepada Allah membias dalam saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu labelnya. Isinya, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan memberikan cinta sepenuhnya kecuali hanya kepada Allah. Ya, udah mulai masuk ke arah cinta kepada Allah. Bu, bahwa cinta kita cinta kepada jabatan wajar. Nggak apa-apa, wajar orang cinta jabatan, boleh kok. Asal jangan jadi tujuan. Kalau jabatan itu tujuan, celaka. Orang kalau tujuannya jadi presiden, begitu jadi presiden berhenti dah, kagak ngapa-ngapain. Kenapa? Tujuan udah tercapai. Kalau orang cita-citanya jadi menteri, begitu jadi menteri kagak ngapa-ngapain. Kenapa? Tujuan udah tercapai. Jabatan cuman alat. Tujuannya berbakti kepada bangsa dan negara, mengabdi kepada Allah Subhanahu. Kalau dijadiin tujuan, celaka. Akhirnya begitu tujuan tercapai, selesai sampai di situ. Nah, kita rakyat bukan saja berharap tapi berdoa. Mudah-mudahan anggota DPR baru dan menteri kabinet yang lagi digodok nih, menteri baru, kiranya nanti bisa benar-benar bekerja sesuai dengan harapan rakyat. Amin. Bapak Ibu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Biar hidup ini pahit, asal engkau bersikap manis kepadaku ya Allah. Walaitaka tardha wal anamu ghadibu. Biar orang pada kesel, asal engkau ridho ya Allah. Orang merdeka namanya. Orang yang punya kedamaian batin, ketentraman jiwa. Orang yang cuma mengharap ridho Allah tuh orang merdeka. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One, saya tadi masih akhlak kepada Allah. Kan itu tadi ya. Ini sumber segala akhlak. Akhlak kepada Allah. Orang kalau akhlaknya kepada Allah sudah kagak beres, insya Allah yang lain ikut kagak beres. Jelas urusan. Ini sumbernya ini. Akhlak kepada Allah, cinta kepada Allah. Kita cinta jabatan, ya. Kita cinta anak istri, tentu. Kita cinta harta benda, memang. Kita cinta bangsa dan negara, itu pun bagian dari iman. Silakan. Tapi kan kita semua sadar, cinta kepada alam dan isinya pasti ada batasnya. Benar apa benar? Cinta kepada alam dan isinya pasti ada batasnya. Kita cinta sama jabatan, ada batasnya enggak? Ada. Kita mati atau jabatan selesai, pensiun. Pensiun. Siun. Siun. Kita cinta kepada harta, pastilah ada batasnya. Kita dulu mati meninggalkan harta atau harta hilang dibobol maling. Batasnya pasti ada. Maka kepada yang ada batasnya, mestinya jangan habis-habisan dong cinta disetor ke sono. Sekali lagi, kepada yang kita yakin ada batasnya, jangan habis-habisan tuh cinta dikasih ke sono. Tetapi kepada Allah kita nggak akan pisah buat selamanya. Mestinya ke sono kita perbanyak rasa cinta. Bu, kesana harusnya kita perbanyak rasa cinta. Saya terkesan dengan ungkapan Imam Al-Ghazali, Bung, ini dunia ini tempatmu yang sementara, ambil yang perlu, nikmati yang boleh. Kalau bisa kamu jangan gagal di dunia, jadi pengusaha sukses, jadi pejabat berhasil, jadi seniman kreatif, jadi.
Kalau bisa jangan gagal di dunia. Tapi kalaupun gagal di dunia, kan masih ada akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal, apapun pertimbangannya, akhirat lebih utama daripada dunia ini. Cintai harta, cintai jabatan, cintai anak istri, cintai, tapi jangan mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ambil yang perlu, nikmati yang boleh, tapi jangan lupa ini tempat sementara. Banyak yang tenggelam di pulau bernama dunia ini, karam dan tidak bisa bangkit lagi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mencintai Allah. Ada dalam Islam itu kan ada orang yang beribadah karena berharap surga dan takut neraka. Ada enggak? Bagus. Ada orang yang beribadah karena cinta kepada Allah. Sponsornya namanya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, perempuan. Perempuan. Rabi'ah Adawiyah bilang, ya Allah, kalau saya menyembahmu karena mengharapkan surgamu, jauhkan saya dari surga itu. Ya Allah, kalau saya meninggalkan maksiat karena takut kepada nerakamu, masukkan saja saya ke dalam nerakamu. Tapi kalau saya menyembahmu karena saya cinta kepadamu, terimalah cinta saya ya Allah. Insya Allah. Bu, tingkat pengalaman batinnya udah tinggi, nggak ngarepin surga, nggak ngarepin neraka, tapi karena mengharap ridho. Ngarepin surga bagus, takut neraka bagus, lebih bagus lagi kalau karena cinta kepada Allah Subhanahu. Kata Rabi'ah begini, ini syairnya Rabi'atul Adawiyah. Walaitaka tahlu wal hayatu mariratun, biarlah hidup ini pahit asal engkau bersikap manis kepadaku ya Allah. Biar hidup ini pahit asal engkau bersikap manis kepadaku ya Allah. Walaitaka tardha wal anamu ghadibu, biar orang pada kesel asal engkau ridho ya Allah. Orang merdeka namanya, orang yang punya kedamaian batin, ketentraman jiwa, orang yang cuma mengharap ridho Allah tuh orang merdeka. Orang-orang kita ini beda sama Bilal. Bilal budak badannya, merdeka jiwanya. Kita zaman sekarang merdeka badan kita, tapi budak, mental kita budak. Mental kita jongos, mental kita kuli. Badan aja merdeka, tapi mental budak. Ini sesuatu yang menyedihkan. Rabi'atul Adawiyah menghabiskan seluruh cintanya kepada Allah. Perempuan. Pernah beliau dipinang oleh Sayyidul Syekh Hasan Al-Bisri, sama-sama orang tasawuf, satu duda, satu janda. Kata Hasan Al-Bisri, Rabi'ah, kamu kan janda? Iya, saya duda. Terus bagaimana kalau kita koalisi? Ya pakai bahasa yang lagi ngetren. Boleh. Tapi kamu jawab 4 pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab, ana lak. In ajabtani fi 4 masail fa ana lak. Kalau kau bisa jawab 4 pertanyaanku, diriku bulat-bulat saya serahin sama kamu. Apa itu? Pertama, orang kan bakal mati, Hasan. Mati mah biasa, tapi waktu keadaan mati kan beda. Ada yang matinya su'ul khatimah, ada yang matinya husnul. Kalau saya mati, kira-kira saya su'ul khatimah apa husnul khatimah? Hasan Basri bilang, Rabi'ah kalau nggak mau ngomong aja, jangan pakai nanya yang macam-macam. Ente mati aja belum, bagaimana saya bisa jawab? Jadi nggak kejawab.
Yang kedua Rabi'ah, kalau mati kan dibawa dimasukin ke kubur. Di kubur itu bisa jadi radatun min riyadil jannah, bisa jadi hufratun min hufarin niran. Kalau saya nanti masuk kubur, saya dapat nikmat kubur apa dapat azab kubur? Kata Hasan Basri, kagak jadi kawin dah nih. Yang ditanya yang bukan-bukan aja. Harus ini deras, jangan hanyut. Bu, kalau lagi banjir supaya nggak hanyut harus apa? Harus punya pegangan. Nah musim banjir nih orang masing-masing nyari pegangan. Orang kalau sedang hanyut rumput juga dia pegang. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One yang saya cintai, sekarang jujur aja anak-anak perempuan kita kalau bicara pakaian yang diuber kan trendy, yang diuber merek, yang diuber harga, yang diuber model. Nutup aurat apa enggak nomor 26. Benar itu? Benar. Sehingga Rasulullah ingatkan itu, dua golongan manusia besok di akhirat jangankan surga, baunya saja enggak dapat. Baunya enggak dapat, apalagi surganya. Siapa? Salah satunya nisaun, perempuan. Perempuan. Perempuan yang bagaimana? Nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna ka'asnibatil bukhtil ma'ilat. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Itu tadi yang diuber model, yang diuber trendy, yang diuber merek, aurat kemana-mana. Terjadi pergeseran nilai yang kita tidak ingin itu. Karena itu kembali kepada menjaga nilai-nilai akhlak. Kemajuan harus menghadapi dunia global. Kita tidak bisa menghindari dunia global, tapi kita bisa bikin filter. Sekali lagi, kita tidak mungkin menghindari dunia global, tapi kita harus punya filter terhadap dunia yang mengglobal ini. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, saya mau balikkan kepada Rabi'ah Adawiyah tadi. Orang kalau akhlaknya kepada Allah bagus, insya Allah yang lain beres. Tapi kalau akhlak kepada Allah rusak, insya Allah yang lain rusak. Ini muaranya. Akhlak kepada Allah itu biangnya. Nah, sekarang ini kan sering saya bilang suasana bias sekarang ini. Rancu, akibat apa? Pembalikan penjungkiran opini. Yang ngomong kayak saya begini, fanatik, kolot, kuno. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terjadi proses pergeseran nilai yang kalau kita tidak punya filter, kita akan mudah larut, kita akan mudah hanyut. Harus ini deras, jangan hanyut. Dan karenanya harus punya, supaya nggak hanyut, Bu, kalau lagi banjir supaya nggak hanyut harus apa? Harus punya pegangan. Harus punya pegangan. Nah musim banjir nih orang masing-masing nyari pegangan. Orang kalau sedang hanyut rumput juga dia pegang. Dia tahu rumput nggak kuat nahan badannya, cuman emang lagi hanyut sekenanya dipegang. Lihat zaman kita nih, yang megang dukun, yang megang orang pinter, yang pegang paranormal, masing-masing lagi pada nyari pegangan. Pegangan kita iman, pegangan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemerdekaan yang paling pribadi.
kemerdekaan yang paling hakiki, kedamaian batin, ketenangan jiwa. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Kita akan akhiri sebelum salam dengan sama-sama mengucapkan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.